ada sukacita nggak ya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baik, kita akan sapa tiap-tiap kelas ya. Kita mulai dari kelas kecil. Shalom kelas kecil. Kelas besar. Shalom kelas besar. Kelas remaja. Shalom kelas remaja. Kami juga akan menyapa orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami dalam beribadah. Shalom orang tua kami. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kakak Abni, Kakak Cynthia, Kak Vina akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kita akan mulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, ayo berdiri yuk adik-adik. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Masih berdiri adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita merayakan minggu kedua setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Di dalamnya nyata keberadaan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tertulis dalam Roma 1 ayat 17. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami surgawi, kami memuji Engkau dan mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami untuk bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar dan memahami kebenaran-Mu. Berkati kami agar dapat meneladani Engkau dan selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kakak-kakak dan adik-adik, kita akan bernyanyi lagi ya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. dimanapun
minggu lalu kita belajar titah yang ketujuh. Maka minggu ini kita belajar titah ke-8. Demikian bunyinya. Titah ke-8, jangan mencuri. Dan dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya kakak. Titah pawaluhkon, ulang ho manakho. Artinya adalah kita harus selalu menghargai apa yang menjadi hak orang lain. Toh, kamu juga mempunyai hak yang nantinya kamu terima. Kamu hanya perlu bersabar saja, selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Walaupun jumlah yang kita miliki tidak sebanding dengan orang lain, senantiasalah untuk bersyukur. Ingat ya adik-adik, mari kita syukuri apa yang kita miliki. Baik kakak, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan ya Alkitabnya, hatinya ya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengasihi kami sehingga masih memberi kami kesehatan, sehingga bisa berkumpul bersama kakak-kakak dan adik-adik melalui ibadah online kami via YouTube dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang disampaikan. Dan berkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah agar bisa duduk manis dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 21. Ya, dari Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal kedua ayat ke-21. Kita dengarkan bersama ya adik-adik. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema bulanan kita adalah kreatif dan inovatif. Dan tema kita khusus minggu ini adalah warga sorga. Nah, adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Semua pasti senang jadi anak Tuhan ya. Minggu lalu adik-adik sudah belajar firman Tuhan tentang aku berharga bagi Tuhan.
Dan kita juga menyanyikan lagu Sayang, sayang, disayang. Iya kan? Masih ingat tentunya kan? Nah, minggu ini firman Tuhan yang dibagikan kepada adik-adik juga mengenai betapa sayangnya Tuhan kepada adik-adik semua. Kita semua disayang Tuhan dan kita diangkat jadi anak-anak Tuhan. Apa buktinya bahwa Tuhan sayang kepada kita? Bukti Tuhan sangat sayang kepada kita adalah Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau dikatakan anak-anak Tuhan, berarti Bapa kita adalah Allah Bapa yang di surga. Kalau Allah Bapa di surga adalah Bapa kita, maka kita juga harus meniru teladan sikap Bapa kita dan melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, Allah Bapa kan di surga, aku masih di dunia. Kok anak-anaknya ada di dunia tapi Bapa kita di surga? Tenang adik-adik, walau Allah Bapa kita di surga, tetapi Ia selalu melihat dan menemani kita melalui Roh Kudus yang diutusnya. Jadi Allah Bapa kita ada dekat di samping kita. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu tidak? Kita juga disebut warga surga loh. Apa itu warga surga? Warga surga adalah yang tinggal di surga. Siapa saja yang tinggal di surga? Yang tinggal di surga adalah Allah Bapa dan seluruh malaikat pelayan Allah. Dan kita pun adalah warga surga loh adik-adik. Tapi kok tidak tinggal di surga Kak? Mungkin bertanya begitu ya. Ya, sekarang kita tinggal di dunia dulu adik-adik untuk sementara, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya ya, kenapa ke surga sih Kak? Ya harus ke surga dong. Bapak kita kan ada di surga, yang punya surga. Tentu semua anak-anaknya juga akan ke surga. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti masuk surga. Nah, kalau Bapak kita adalah Bapak di surga, berarti kita anak-anaknya harus meneladani Bapak kita. Teladannya bagaimana? Yaitu teladan hidup penuh kasih, hormat, kepedulian, mau mengerti, dan mau mengampuni. Kita pun harus seperti itu ya. Nah, mungkin adik-adik selama ini pernah menyakiti hati orang lain karena perbuatan jahat yang kalian lakukan. Bisa jadi karena mengejek, membuli, mencuri, membangkang kepada orang tua, dan yang lainnya. Nah, kita harus minta maaf kepada mereka ya adik-adik. Kita juga harus minta maaf kepada Allah Bapa dan bertobat. Ingat, Bapak kita akan sedih loh kalau melihat anak-anaknya melakukan perbuatan yang buruk. Nah, kakak punya sebuah video nih yang berisi contoh perbuatan-perbuatan baik warga surga dan juga contoh perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Shalom adik-adik. Kali ini Kak Apni ingin mengenalkan kepada adik-adik contoh-contoh perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Macam-macam perbuatan baik. 1. Rajin ke gereja atau rajin mengikuti ibadah sekolah minggu lewat YouTube. 2. Rajin berdoa. Setiap hari ya adik-adik, tidak hanya sebelum makan, tetapi pagi setelah bangun tidur, malam sebelum tidur, saat mau bepergian, atau kapan saja. 3. Rajin membaca Alkitab. Setiap hari juga ya adik-adik, boleh sebelum tidur atau saat teduh saat baru bangun.
keempat, menyayangi orang tua, saudara, dan teman-teman. Nah, kalau kita menyayangi orang tua, saudara, dan teman, pasti orang tua, saudara, dan teman-teman juga akan sayang kepada kita. Yang kelima, menolong orang lain. Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi, harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Macam-macam perbuatan buruk. 1. Mencuri. Tidak boleh ya adik-adik. Misalnya, diem-diem ambil uang orang tua karena mau jajan. Ayo, itu dosa ya. Mata Tuhan melihat loh adik-adik. Yang kedua, berbohong. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, harus berani jujur dan harus berani meminta maaf. 3. Mengejek atau membuli. Nanti gak ada loh yang mau berteman dengan kita kalau kita suka mengejek. Yang keempat, melawan orang tua. Nah, ingat titah kelima ya adik-adik. Apa bunyinya? Bunyinya titah kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kelima, malas belajar. Ayo, siapa yang kalau belajar ngantuk tapi kalau main game semangat? Tahan berjam-jam, ayo siapa? Kalau ada yang seperti itu, bertobat ya adik-adik. Yang keenam, pemalas. Nah, adik-adik harus mau aktif membantu pekerjaan di rumah ya. Jangan bermalas-malasan. Yang ketujuh, bertengkar. Ayo, kita harus saling sayang kepada saudara dan teman-teman ya adik-adik. Harus mau berbagi, harus saling mengasihi supaya tidak ada pertengkaran. Nah, jadi adik-adik sudah belajar ya macam-macam perbuatan baik dan perbuatan buruk. Adik-adik ikuti contoh perilaku yang baik ya, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik dan jadilah warga surga yang meniru teladan Allah Bapa. Nah adik-adik, dari video tadi kita jadi tahu ya apa contoh perbuatan warga surga yang baik yang sangat disenangi oleh Allah Bapa kita. Jadi mari kita lakukan apa yang baik ya adik-adik. Ayo rajin ke gereja, atau karena sekarang masih pandemi, karena masih ibadah lewat YouTube, ayo rajin mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, patuh pada orang tua, sayang kepada saudara, teman, dan suka berbuat baik. Allah Bapa kita yang di surga pasti sangat senang melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, dan pasti akan memberkati kita dengan kasih dan berkat-berkat yang tercurah. Nah, apa nih kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang beriman dan disebut juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota kerajaan Allah yang diikat bersatu dalam Kristus, seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 20. Jadi, semua anak sekolah minggu satu keluarga dalam Kristus karena kita satu dalam Kristus. Nah, kemudian anak-anak Tuhan sebagai warga surga harus hidup sesuai dengan teladan kasih Bapa, saling mendoakan, saling menopang, saling membantu supaya sama-sama maju. Nah, yang terakhir, anak-anak sekolah minggu juga harus hidup seturut perintah Tuhan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup rapi, sopan, teratur, jadi anak yang tertib, disiplin. Pokoknya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai warga surga seperti di video kita tadi ya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah,
Selamat berproses menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya adik-adik. Semoga Roh Kudus memampukan adik-adik sekolah minggu GKPS 3 Raksa menjadi anak-anak Tuhan, warga surga yang setia dan berhati sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Ayo kakak-kakak, mari kita ke panggung lagi. Kita akan ke ayat hafalannya. Nah, kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Baik kakak dan adik-adik di rumah, ayat hafalan kita tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kita ulangi sekali lagi ya kakak-kakak. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita akan ke kreativitas. Ayo kakak Cynthia menerangkan kreativitas kelas kecil. Baik kakak, kreativitas kelas kecil adalah menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan, direkam dalam video dan dikirimkan ke WhatsApp grup kelas kecil ya. Untuk kelas besar, menuliskan minimal 3 perbuatan baik yang telah dilakukan selama seminggu ini. Dituliskan, lalu difoto dan kirim ke WA grup kelas besar ya. Baik, sekarang kreativitas kelas remaja. Adik-adik kelas remaja, kakak minta menjawab 3 pertanyaan yang akan kakak kirimkan ke WhatsApp grup kelas remaja. Nah, nanti kalian tuliskan jawabannya, kalian foto, jangan lupa tulis nama kalian ya, dan kirim ke WhatsApp grup kelas remaja. Ya, daftar pertanyaannya nanti akan kakak bagikan di WhatsApp grup juga, tetapi akan kakak bacakan juga di sini ya. Yang pertama, dan kakak yakin kalau adik-adik dengerin khotbah kakak tadi pasti bisa jawab. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, siapakah yang disebut warga surga? Yang kedua, apakah kamu percaya bahwa kamu akan menjadi pewaris kerajaan surga? Dan yang ketiga, apa tekadmu yang ingin kau lakukan sebagai anak Tuhan atau warga surga di dunia? Ya, selamat mengerjakan ya adik-adik. Semoga semuanya aktif, partisipatif, mengerjakan ayat hafalan dan kreativitasnya. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Baik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita angkat satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berikan jaminan keselamatan, bebas dari belenggu dosa karena Tuhan Yesus telah mati bagi kami sehingga kami juga adalah warga surga. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhati sungguh, menjadi warga surga di bumi ini yang bisa menjadi garam dan terang bagi orang di sekeliling kami, terutama buat anak-anak kami sekolah minggu GKPS 3 Raksa.
Mampukan dan berkati mereka ya Tuhan, sehingga menjadi anak-anak kesukaan orang tua, kebanggaan keluarga, dan terlebih lagi kebanggaan bagi gereja. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak-kakak kita ambil persembahannya. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian 100 sejuta semiliar. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, penguasa seluruh bumi ini, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu kepada kami. Ini kami persembahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati kami agar kami tetap setia dan mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu. Pasada uhur nami, aseto rangganu. Senggoi dalam nom nami, salakan natorsa. Dopham hasoman nami, torang hage hujat. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan koras B Mahita. Koras B Mahita, koras B Mahita, nador benada. Koras B Mahita, koras B Mahita, koras B Mahita, nador benada. Koras B Mahita, koras. Selamat hari Minggu.
kembali. Mari juga tetap setia menjalankan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.